pakai HFO. Ya. Demikian juga nantinya kalau mau step down, ya jangan lupa kalau pakai CPAP mungkin dia bagus, tapi begitu dilepas jelek. Mungkin bisa dipakai namanya high flow nasal. Seperti ini. Ingat ya. Nah, lanjut. Nah, sekarang untuk apa sih dipakaikan ventilasi mekanik ya? Supaya pertukaran gasnya itu bagus, mencegah kerusakan. Jadi kalau ada seorang bayi yang dipaksa untuk napas, terus cuman udah jelas-jelas dia sesek dikasihnya oksigen. Jadi ini salah besar, dibiarin ya kan berjam-jam, akhirnya jebol alveolnya, jadilah pneumotorak. Itu nggak boleh ya. Atau mungkin tidak terjadi pneumotorak, tapi parunya pun rusak gitu. Gangguan hemodinamik ya. Jadi karena oksigenisasi jelek, pH-nya juga nanti turun. Wah, jantung nggak bisa bergerak ini ya. Banyak macam-macam. Mungkin juga rusak saraf, semua nggak bisa bekerja ya. Nah, kemudian kita juga tidak suka gitu ya bayi itu ngos-ngosan sampai begitu hebatnya. Bayi itu bukan hanya bayi, kita pun nggak boleh gitu loh napas sampai sesek berat gitu ya. Pasti kita harus tolong. Kenapa ini gitu ya. Nah, kemudian mengoptimalkan rasa nyaman. Jadi walaupun bayi itu sudah diintubasi, nggak boleh kalau nggak nyaman ya. Nanti ada beberapa video, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman melihat gitu ya. Lanjut. Nah, ini coba diputar, diingatkan kembali bayi bugar ya. Bayi bugar itu matiin aja, matiin ya. Bayi bugar, tadu, saya belum perintahkan, jangan main. Diam dulu. Dengarkan instruksi saya. Dengarkan, jangan main pencet-pencet. Jadi bayi bugar itu adalah bayi yang cuma dua, yaitu tonus ototnya aktif sekali, kemudian ada usaha napas yang reguler, tidak menggunakan otot bantu tambahan. Coba kita lihat yang bayi sesek. Ya. Bayi ini bernafas, tetapi dia merintih. Merintih artinya dia menggunakan otot bantu di pita suara, diperkecil sama dia supaya tekanannya tinggi. Jadi tidak boleh ya. Jadi bukan nangis, bukan bernapas, tetapi harus bernafas reguler. Ini bayi ini bernapas dan reguler, ya, tidak ada apnunya. Tetapi dia menggunakan otot bantu tambahan. Jadi ini tidak bugar. Coba yang satunya. Stop. Ini napas reguler, tidak ada apnu ya, tapi menggunakan otot bantu tambahan sehingga retraksi. Ini juga tidak bugar. Ya, jadi ingat, harus ada tonus otot yang aktif, harus ada usaha napas reguler, bukan sebentar apnu ya. Dan tidak boleh menggunakan otot bantu napas tambahan. Itulah bugar. Tidak usah di menit-menit pertama sibuk dengan biru. Tidak usah. Jangan dipikirkan dulu itu. Bayi butuh waktu untuk mencapai saturasi yang kita harapkan. Lanjut. Coba mainkan videonya. Ini bayi kembar ya, nanti kita lihat bedanya. Stop. Jadi bayi ini nyaman banget gitu ya. Dia napas, dia aktif gitu ya. Tidak ada otot-otot bantu tambahan waktu saat bernafas. Tapi coba lihat saudara. Ya, boleh dimatikan. Jadi saudaranya kembar yang kedua ini, dia sudah memakai CPAP, ya, terlihat di hidungnya, dan saturasinya bagus. Ya.
tapi heart rate-nya sedikit naik. Tapi kalau kita perhatikan, itu ada, dia napas tidak apnu, tapi coba lihat lagi, nyalakan, itu ada tarikan di dinding dadanya. Ya. Jadi ini belum selesai. Gitu. Coba lihat tuh. Ya, tidak boleh itu kayak begitu. Ya, nggak bisa. Ini kita nggak bisa terima seperti itu. Artinya kalau memang si PEP-nya sudah maksimal, berarti kita pindah ke NIPPV. Ada yang nggak benar di sini. Ya. Jadi tolong teman-teman perhatikan, ketika memakai alat bantu napas, itu harus membuat bayinya nyaman. Tidak boleh menggunakan otot bantu tambahan. Artinya tugas kita belum selesai. Lanjut. Nah, coba lihat ini sudah diintubasi. Lihat dua ini. Nyalakan. Ya. Stop. Ya, dia sudah diintubasi. Tetapi dokternya ini lupa ya bahwa ini anak masih retraksi. Jadi ada yang nggak beres ini. Entah ada lendirnya kah. Saya bilang kalau pakai intubasi itu ingat dope. Ya. Dislokasi enggak. Jangan-jangan ETT-nya ketarik atau kedalaman. Periksa itu. Obstruksi. DO. O itu berarti banyak lendirnya. Jadi perawat sekalipun itu harus mendengarkan suara napas bersih atau tidak. Ya. Kemudian P, ada tidak pneumotorak. Matikan lampu Pak center pinggir. Nyala tidak gitu ya. Kemudian error E-nya. Setting ventilatornya belum benar gitu. Coba lihat yang tetangganya sini. Ini sudah intubasi ya. Betapa nyamannya dia itu. Ya. Santai, matanya lirik sana ke sini gitu ya. Sampai nguap-nguap lagi tuh. Harus seperti itu. Oke ya, lanjut. Lanjut. Pindah ya. Nah, jadi itulah tujuan kita memberi alat bantu tambahan. Harus sampai nyaman. Ya. Tidak ada lagi usaha-usaha napas tambahan, tinggal nanti kita winning gitu. Ya. Nah, sekarang untuk mechanical ventilation kita harus tahu compliance, kita harus tahu resistensi. Ya. Compliance itu adalah buka tutupnya paru itu, ya. Inspirasi ekspirasi itu kalau parunya kaku, ya. Kaku, misalkan parunya nggak berkembang karena hernia diafragmatika itu kegencet parunya sehingga dia nggak bisa ngembang, itu kaku banget ya. Nah, kalau memang teman-teman ventilatornya itu canggih, modern, itu akan ada gambar seperti ini ya. Yang bagus itu yang ke atas tuh gambarnya ya. Tapi kalau di bawah itu berarti dia masih kaku, nggak bisa dianya ya. Ada RDS, hipoplasi paru, atelektasis paru, udem paru, pokoknya parunya nggak bisa gerak gitu ya. Itu compliance. Nah, lanjut. Resisten. Ya, resisten ini diantaranya ada gas mau ngalir tapi nggak bisa karena ada lendir. Maka dari itu perawat sekalipun biasakan kupingnya mendengar, ya, mendengar pakai stetoskop. Jadi stetoskop itu bukan hanya milik dokter. Perawat NICU harus terbiasa menggunakan stetoskop. Saya titip itu, ya. Karena saya sering kali waktu ronde itu melihat perawat kalau saya bilang, waduh ini lendirnya banyak nggak? Langsung dia ngambil sarung tangan, terus dia suction. Loh, saya kan nggak nyuruh. Saya bilang, anak ini lendirnya banyak apa enggak? Sehingga anak ini gelisah, apa dia nyeri? Harusnya perawat itu ambil stetoskop, dengerin bunyi nafasnya. Biasakan itu, ya. Lanjut. Nah, resistensi ini jadi biasanya ya kalau cubing gitu itu kepanjangan banget. Jadi dia harus melewati dikasih pressure sekian nyampe ke parunya kejauhan gitu ya. Atau terlalu kecil gitu ya sehingga resistensinya meningkat gitu ya. Nah, kalau saluran nafas mengecil berarti kan entah dia menyempit karena apa gitu ya, atau dia banyak lendir sehingga nggak lancar gitu ya. Jadi ingat
Kalau resistensi itu ada tahanan yang menyebabkan aliran gas nggak bisa nyampe. Tapi kalau compliance itu masalah kembang kempisnya si paru itu. Ya. Lanjut. Nah, tadi faktor yang mempengaruhi resistensi, ya ada saluran nafas yang kecil dan sebagainya. Kalau mekanik, urusannya ada air lah, ada lendir lah, gitu. Jadi gasnya nggak bisa ngalir, tekanan yang kita berikan nggak bisa. Gitu. Lanjut. Nah, beberapa istilah di ventilator itu ada istilahnya pressure, ya, ada flow, ada time, ada volume. Ya. Lanjut, kita lihat dulu pressure. Ya, pressure ini ya ada yang namanya peak inspiratory pressure, peak airway pressure, ya, PIP. Nah, tekanan positif tertinggi yang membuat, jadi ini untuk ngebuka tekanan, ya. Tekanan baru, bayangkan kalau kita meniup balon gitu ya, kita kasih tekanan, gitu ya, sampai segitu. Nah, itu PIP. Nah, apa itu PEP? Ya, PEP itu kan kalau paru udah ngembang, nah dia kan akan mengempis. Mengempisnya tuh nggak boleh sampai nol gitu ya. Itu ada yang namanya tekanan positif di akhir ekspirasi. Jadi jalan nafas itu tetap terbuka, tidak boleh nol. Nah, biasanya bayi besar itu bisa mempertahankan, ya. Kalau dia dibantu PIP, dia akan bertahan, tidak akan jadi nol. Cuman kalau bayi kecil, bayi di bawah 32 minggu, ya, itu nggak bisa. Dia nggak kuat, gitu. Makanya kalau sekarang melakukan VTP, ya, itu harus dikasih PEP. Itu nggak akan bagus kalau kita memakai ambubek. Ya. Jadi diharapkan sekarang itu bisa menggunakan tipis resuscitator. Harus ada PEP. PEP pada bayi itu rata-rata 5 gitu ya. Rata-rata 5 bisa sampai 7 gitu ya. PIP, nah itu rata-rata akan diberikan 12 sampai 16. Jadi PIP terendah pada bayi prematur, ya, di bawah 32 minggu itu 12. Kalau PIP terendah pada bayi cukup bulan itu biasanya sekitar 14-an. Jadi masa iya kita mulai dari 12 dulu gitu ya. Pasti dikasih dulu lebih karena 12 itu nggak ada lagi 11 gitu ya. Pasti udah dicabut gitu ya. Jadi seperti itu kira-kira, ingetin. Ya. Slide. Nah, ini tadi yang saya sebut dengan PEP. Coba buka. Tanpa PEP tuh kempes lagi. Ngembang ya pakai PIP, kempes lagi. Ngembang, kempes. Ini jelek banget sampai ujung buah nggak ngembang sempurna. Coba yang satunya. Jadi dia pada waktu ekspirasi itu nggak kolaps kayak yang tadi, sehingga pada akhirnya dia akan mengembang sempurna. Yang saya bilang, usahakan setiap memberikan bantuan napas itu harus sampai sempurna. Bagaimana kita tahu? Masuk kita belah dadanya, kita lihat ya. Sempurna itu nanti ditandai dengan tadi bayinya nyaman, bukan yang masih retraksi. Kalau masih retraksi itu artinya belum cukup. Teman-teman harus sadar itu. Banyak sekali dokter ya yang kalau sudah intubasi atau pakai CPAP dia sudah merasa tugasnya selesai. Ya padahal tujuannya kan bukan untuk pasang CPAP, bukan untuk NIPPV, bukan untuk intubasi, bukan, tetapi membuat bayi itu nyaman secara klinis maupun lab. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh ya. Jadi kalau ada hal-hal seperti ini jangan bingung. Di situ ada yang grafik-grafik seperti ini nanti kita coba terangkan ya. Ini agak kecil, dilihat gitu ya. Ada yang setting modusnya tuh assist control ya.
kemudian ada yang pakai volume garansi itu ya, ada yang namanya volume assist control. Ini nggak pernah kita pakai nih ya pada neonatus. Ada yang bocor nih, bocor. Iya. Lanjut. Nah, parameter ventilasi itu ada yang namanya oksigen, FiO2. Ya, FiO2 atau oksigen itu diberikan kalau saturasinya nggak sesuai. Ya. Nah, bedakan teman-teman ketika kita 5 menit pertama pada waktu di kamar bersalin, itu kita bilang 5 menit pertama itu harus 80. 10 menit pertama itu harus 90. Selanjutnya itu harus 90 sampai 95. Ketika itu tidak tercapai, boleh ngutak-ngutik oksigen. Sebaliknya kalau sudah kelebihan, jangan lupa nurunin gitu loh. Jadi nurunin tuh jangan begitu sudah tercapai 99 langsung diturunin. Kasih waktu dulu. Ya, tapi kasih waktu bukan sehari, bukan gitu ya. Cukup setengah jam sampai 1 jam, tidak swing-swing gitu ya. Jadi menetap terus 98, 98, 98, udah setengah jam nih, ya kan. Nah itu tanyakan ke dokternya, harusnya sih dokter yang baik udah bisa memberi saran, memberi instruksi kepada perawat. Ya, sehingga bayi itu kalau bisa segera dikembalikan ke 21% atau serendah-rendahnya yang masih memberikan saturasi 90 sampai 95. Nanti ini Dokter Mika tolong ganti ini, mohon maaf ya. Tolong diganti ke oksigen saturasi 90 95 dulu ya, memang kita memakai 8892. Nanti ini tolong dicoret ya. Nah, kalau dia saturasi tadi rendah, berarti harus dinaikkan, butuh dinaikkan. Nah, sekarang bagaimana meningkatkan saturasi oksigen? Ya, itu bukan cuma hanya dengan FiO2 saja, tetapi bisa meningkatkan MAP. Ada ventilator yang bisa terlihat langsung ya di dalam grafik atau di dalam parameternya itu bisa kelihatan MAP, tapi ada yang nggak bisa. Ya kalau nggak bisa, MAP itu ada rumusnya ya, tetapi nggak usah dipikirin rumusnya. Ya kalau kita naikkan PEEP ya itu bisa ikut meningkatkan saturasi atau expiration time-nya diturunin ya. Nah, expiration time-nya dinaikkan, biasanya sih kita itu memberikan 1:2 ya, itu yang ideal ya. PIP bisa dinaikkan atau flow dinaikkan, itu bisa. Selain dari FiO2. Lanjut. Time di sini ya. Jadi tadi saya bilang ada inspirasi banding ekspirasi. Biasanya kita minta 1:2. Nah, teman-teman lihat kalau kita misalkan inspirasinya kepanjangan banget, tapi ekspirasinya pendek, jadi atau sebaliknya inspirasi pendek banget gitu. Jadi dia belum sempat narik udah disuruh gitu ya kan ekspirasi. Jadi nggak sesuai. Ini nanti seperti itu tuh, lihat ya, ekspirasinya belum mencapai udah disuruh inspirasi lagi gitu ya. Jadi biasanya sih ya kan, biasanya sih itu antara 1:2 gitu ya. Ada yang otomatis bisa, ada yang harus kita manual gitu. Jadi kalau naik turunkan respiratory rate itu jangan lupa dilihat juga mengenai inspiration time-nya gitu ya. Lanjut. Nah, ini tadi ya, coba lihat di sini sebenarnya yang bagus ini sama-sama pressure assist control dengan volume garansi. Di sini mau ngasih lihat apa nih? Coba lihat yang tengah. Ya, yang tengah itu bisa ditunjukin nggak ya? Yang tengah ini nih, yang flow itu. Flow itu ininya yang merahnya belum nyampe bawah. Beda sama yang satunya. Coba yang pinggir sini. Yang pinggir kanan, yang kanan itu yang sebelahnya, yang sirkuit. Nah, itu ya sebenarnya yang ke tengah ya, ada merah. Nah, itu sampai bawah tuh ya. Itu yang benar. Jadi kemudian dia akan jadi benar. Coba yang lihat kuning birunya. Kuning biru.
masih di situ, masih di flow, terus ke pinggir kanan, pinggir paling kanan, 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 itu lihat, ya kan? Itu kuning, terus baru hijau, gitu ya. Jadi harus dilihat itu, seperti itu. Itu cocok nggak tuh inspiration time-nya? Seperti itu ya. Lanjut. Nah, tadi waktu inspirasi ya, jadi tidak boleh kecepatan ataupun eh, kependekan atau kepanjangan gitu ya. Nggak boleh. Nah, lanjut. Nah, ini juga kurva flow terhadap waktu tadi juga ya. Jadi yang bagus itu dia harus mencapai garis gitu. Kalau ada eh, apa namanya? Ada gambar-gambar ini ya. Ada yang tidak ada gitu loh ya kan. Nah, itu yang susah. Jadi kalau beli ventilator harus ada seperti ininya gitu ya. Nah, bagaimana kalau ini tidak sesuai? Anaknya jadi nggak nyaman gitu ya. Jadi itu kalau tadi saya bilang dope itu error. Jadi setting ventilatornya nggak benar. Jadi yang pertama dislokasi nggak ya, kekecilan, kegedean nggak mungkin ya, nggak bisa masuk. Kekecilan, kedalaman atau terlalu terlalu tinggi gitu ya, itu harus dibetulkan. Siapapun juga yang mengintubasi harus menjamin bahwa ini tidak bocor ya. Sering sekali gitu loh, kepinginnya yang kecil, nanti jadi repot ini ya kan. Kemudian kedalaman, jadi pastikan bahwa itu tidak kedalaman, tidak kekecilan, nanti kita repot banget. Nah, kemudian obstruksi tadi ada tidak ya, atelektasis lah, kemudian ada lendir yang banyak gitu ya. Nah, kemudian ada pneumotorak atau tidak. Kalau itu semua tidak ada, mungkin error ya, setting ventilatornya masih salah. Lanjut. Nah, ini PIP ya. PIP ini biasanya kelihatan gitu. Kelihatan. Nah, ini membuka paru gitu ya. Membuka paru itu kenapa? Untuk ngambil oksigen, mengeluarkan CO2 gitu. Ya. Supaya tidal volume-nya meningkat. Tadi ya, kalau ada gambar yang dua tadi ya bagus gitu ya, ngembangnya sempurna. Tapi hati-hati jangan over ya nanti. Lanjut. Jadi kalau cukup dadanya ngembang. Nah, ini penyakit gitu ya. Pada waktu kita melakukan eh, VTP itu juga jangan terburu-buru. Kok anaknya nggak naik? Jadi perhatikan betul ya, leader itu yang melakukan VTP itu harus dadanya tuh mengembang. Kenapa? Ya kalau nggak ngembang ya oksigenisasi nggak masuk, CO2 nggak bisa keluar dong, gitu ya. Ini belum apa-apa ya, VTP-nya nggak benar, udah langsung main RJP, kan ngawur itu namanya gitu ya. Nah, hati-hati, PIP itu jangan lebih dari 30, itu berarti udah ketinggian nanti, tetap juga nggak bisa, berarti ini harus pakai HFU, itu biasanya ya. Nah, jadi kapan kita naikkan PIP kalau dadanya nggak ngembang, tapi dengan catatan masuk gitu ya. Ini nih saya nggak usah lagi ngajarin intubasi di sini kan. Nah, kapan PIP itu udah harus mulai diturunkan? Kalau over ventilasi, dadanya ngembang banget ya. Mungkin CaO2-nya udah sangat rendah, tidal volume udah lebih dari 6, atau mungkin ini udah harus pindah ke HFO ya. Lanjut. Nah, ini ya, biasanya overventilasi itu tolong lihat ya pengembangan dinding dadanya di sini ya. Jadi tadi dadanya ngembang betul, pakai mata itu lihatnya. Ini pakai ronsen. Lihat, hitung dari bawah tuh kan. Paling bawah IGA 12. Coba tolong tunjukin IGA 12, IGA 11, IGA 10 nih anak. Paling bawah dong IGA-nya 12, paling bawah IGA 12. Itu 12, 11 naik ke atas 11 low. Terus 10. Nah, 10 itu ketinggian. Jadi mestinya 9 ya, sekitar 9 mintanya. Jadi ini ketinggian. Harus diapain? Turunkan PIP-nya. Ya. Tapi kalau pakai volume garansi berarti volumenya dikurangin gitu ya. Jangan diam aja gitu seperti ini. Over di sini ya. Lanjut. Kalau PEEP ya, PEEP biasanya sering kali dipasang 5
rata-rata ya. Tapi kalau bayi kecil banget itu boleh 6 7 ya, supaya ngebuka dengan bagus. Jangan dikasih 3 ya. Itu mah atelektasis, nanti nggak yang tadi tuh langsung kempes dianya ya, nggak bagus gitu. Di awal-awal boleh PEP dinaikkan sampai kadang-kadang 7 ya kan, bisa. Makanya si PEP kita nggak pernah mulai dari 5, mulai dari 7, tapi kemudian jangan lupa untuk nurunkan. Jadi kalau bagus ya, seringkali nih teman-teman udah dikasih pasang si PEP bagus langsung dicabut. Jangan gitu dong ya kan, bagus turun-turunin dulu aja gitu ya. Lanjut. Nah, ini ada yang namanya bocor gitu ya. Bocor tuh bisa dilihat dari VTI dan VTE-nya, ketinggian mestinya harusnya mendekati gitu. Kenapa dia bocor? Karena ulah dari kita sendiri ya. Kan ada rumus 1 2 3. 1 kilo sampai 2 kilo itu pakai ETT nomor 3. Ini 2,5 apa? 1,5 kilo dipakai nomor 2,5 itu bocor gitu ya. Jadi hati-hati gitu ya. Intubasi itu harus memakai ETT yang pas ya, karena neonatus nggak suka memakai balon ya, nggak boleh ada cuff-nya tuh, nggak boleh, itu merusak nanti pita suaranya rusak dan sebagainya. Dia halus banget, jadi nggak boleh. Jadi kita harus pas banget. Biasakan belajar untuk intubasi memakai ETT yang benar supaya leak-nya jangan tinggi. Lanjut. Nah, ini frekuensi napas. Saya selalu bilang, tahu nggak sih bahwa neonatus itu napasnya 40 sampai 60 kali? Gitu. Jadi ngapain? Jarang sekali diutak-utik ini rate itu. Nomor 1 yang harus diutak-utik adalah FiO2, karena kita nggak suka pakai oksigen tinggi. Nomor 2 adalah PIP, atau kalau pakai volume garansi itu volumenya. Jadi berapa cc per kilo itu dikurangi. Gitu. Jangan ngutak-ngutik dulu rate. Gitu. Apalagi kalau assist control, nanti mungkin ada ya. Selanjutnya pembicara assist control itu kalau rate-nya dikurangi, dia tetap aja. Kita meminta dia napas. Nah, napas itu di backup sama si ventilator. Jadi nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Gitu. Ya. Tapi saya lihat teman-teman seneng banget gitu. Alih-alih FiO2-nya yang dikurangi, malah rate yang dikurangi. Nah, tolong dibedakan dengan picu ya. Picu itu nggak boleh anak umur 3 bulan napasnya 60. Pneumonia itu mah, ya kan? Nah, jadi dia memang 40 gitu loh. 30, 40. Jadi betul kalau dipasang rate-nya nggak 60 gitu. Kalau kita beda gitu loh. Ya. Oke, lanjut. Nah, monitoring ventilasi ya. Lihat pengembangan dada. Begitu dipasang tuh, pengembangan dadanya bagaimana, berlebihan nggak? Saturasi oksigen tadi 90 sampai 95. Nanti tolong ya Mika ganti. Laju denyut jantung itu cuma 120 160. Ini kok si bayinya 180. Ini kenapa ini? Demam, nyeri. Kan nyeri perawat mesti lihat dong itunya. Tampangnya si bayi. Ya kan? Yang nggak nyaman gitu loh. Nah, kemudian atau ya ini ada obat-obatan yang menyebabkan dia tinggi gitu loh, seperti kafein. Ya sekarang sih kita memang sedang menggalakkan nggak boleh pakai aminofilin ya, karena itu sering kali toksik, menyebabkan takikardi dia. Jadi seluruh dunia sekarang nggak diminta untuk tidak lagi memakai aminofilin, pakai kafein. Nah kebetulan di kita sudah masuk. Kemudian yang terakhir adalah jangan-jangan dia itu shock. Ya. Begitu takikardi tadi semua harus diperiksa. Ya, kemudian pegang arteri radialis, nadinya kuat nggak? Ya, akralnya dingin apa enggak? Kapilari refill time, wah ini shock ini gitu. Jadi jangan diam aja, ini perawat. Ya, tekanan darah kita mesti tahu. Ini usia gestasi berapa, umurnya berapa.
dokter harus ngasih tahu berapa target dari tekanan darah. Ini juga penyakit. Dokternya pergi aja gitu loh. Nah, perawatnya bengong gitu. Nah, kemudian work of breathing ini penting sekali. Tadi saya sudah kasih lihat ya, contoh dua ya, bagaimana yang satu diintubasi, bagaimana yang satu pakai CPAP masih aja retraksi. Artinya bayi ini percuma kamu nggak nolongin dia, dia masih harus berusaha keras. Jadi ada yang nggak beres sama dia. Ada nafas cuping hidung, ada takipnu. Kita harus memikirkan. Ya perawat itu harus melihat dengan jelas. Maka dari itu, perawat di neonatal tidak boleh jauh-jauh. Tidak ada yang bisa terima ini. Saya bingung kalau ke satu tempat, ya, saya melihat perawatnya nggak ada. Duduk di meja, gitu ya, di meja monitor, gitu. Bagaimana bisa? Bagaimana kamu bisa melihat, ya kan, bahwa bayi itu mungkin saturasi bagus, heart rate-nya masih bagus, tapi sudah mulai ada cuping hidung, udah mulai ada retraksi ringan, itu nggak akan terlihat. Jadi perawat NICU yang baik itu harus diberikan kursi di samping inkubator. Sesekali kalau memang harus menulis sesuatu di komputer ya dan sebagainya, silakan. Habis itu balik lagi. Jangan ngerumpi duduk di meja bareng-bareng. Itu jelek banget. Sangat amat buruk. Lanjut. Ini monitoring ventilasi ya. Ini seperti ini 12, 11, 10 gitu ya. Ini 10 ke 9 ini. Nah, jadi ingat harus sekitar 9 gitu ya. Baru bagus gitu. Sebenarnya masa ronsen terus-terus, belajar untuk melihat oh ini napasnya sudah enak apa belum gitu ya. Posisi ETT-nya gimana? Ada pneumotorak nggak? Ada atelektasis nggak? Jadi biarkan dulu. Jadi sesudah pasang CPAP ataupun apapun juga ya, mechanical ventilation, tunggu dulu, sabar dulu, ya kan? Nah, 15 menit, paling lama 30 menit, ya kalau memang bagus, boleh ngambil analisis gas darah. Gitu, ya. Lanjut. Nah, kita tidak mau, ya tidak mau memasang ventilator terus jadi terlalu over distensi, ya kan? Kemudian atau mungkin jadi trauma di sini ya. Atau menjadi karena saking kelebihan itu CO2-nya kurang dari 35 kalau periksa analisis gas darah. Itu nanti jadi jelek. Otaknya rusak. Ya. Sebab begini, kalau otak itu dia akan napas. Ya. Kalau CO2-nya, kenapa sih kita napas? Sebab kalau kita tidak napas, ya, CO2 itu numpuk. Otak itu akan ngasih tahu, CO2 numpuk. Jadi harus dikeluarkan. Itu. Nah kalau CO2-nya rendah, nanti otaknya si bayi bilang, kamu nggak usah napas. Ya kan orang CO2-nya cukup kok. Nah jadi nanti aliran darah ke situ nggak ada. Apa yang terjadi? Makanan-makanan nggak masuk ke situ. Otak rusak. Jadi kelebihan CO2 jelek, ya kan, kekurangan juga jelek, harus pas gitu, ya. Lanjut. Jadi ini langkah-langkah pemasangan ventilator mekanik ya, saya kira ini dua yang terakhir. Siapkan dulu ventilator mekanik, tubingnya harus sesuai, sumber gasnya harus adekuat, sumber dayanya sesuai, flow sensornya sebaiknya baru. Nah ini repotnya gitu ya, harus punya flow sensor, kalau enggak susah juga gitu ya. Selalu dilakukan kalibrasi dulu dengan beratnya bayi ya. Kemudian benar ini harus diintubasi gitu ya. Nah, kemudian pilih nih mau pakai. Biasanya untuk awal kondisi yang akut gitu ya, kita nggak pernah pakai SIMV. Tidak pernah. Ya. Memakai assist control atau pressure control namanya, atau kalau punya volume garansi. Kemudian setting awalnya harus sesuai dengan penyakit ya. Ini apa sih? Meconium aspiration syndrome, asfiksia, ya kan? Sebenarnya dia
parunya bagus gitu, cuman otaknya gitu ya kan, jadi nggak ada usaha napas seperti itu ya. Jadi beda banget. Terus disambung ke si bayi, kemudian harus dilihat kalau udah stabil ya, kurang lebih ya paling cepat 15 menit lihat bagus, kemudian dianalisis gas darah, di X-ray, disesuaikan seperti itu ya. Ingat kerjasama dengan perawat dan dokter ya. Dokter harus bisa memberi instruksi kepada perawat ya, supaya perawat itu pertama jadi pintar, kedua ikut membantu mengawasi pemakaian ventilator. Lebih cepat lebih bagus untuk dicabut, lebih cepat lebih baik. Lanjut. Nah ini apa namanya, ada beberapa istilah ya yang akan men-trigger supaya napasnya bagus, itu yang namanya flow atau volume trigger ya. Ada yang auto triggering gitu ya, tapi ada juga yang nggak punya ya. Ya ini macam-macam ya ventilator. Oke, lanjut. Nah, sebagai slide yang terakhir ya, yang perlu dibawa pulang, setiap mau masang ventilator kita harus kenal ya. Kenal pertama kenapa dipasang, terus konsep-konsepnya apa tadi. Ada PIP, ada PEP, yang mana yang harus diutak-utik gitu ya. Kemudian tiap ventilator itu beda-beda, punya kelebihan, kekurangan, dan kita tahu gitu ya. Kemudian troubleshooting gitu ya. Oh ini si ventilator ini punya kelemahan, pasti ada titik lemah, ada kelebihan. Sama aja kalau kita punya mobil atau motor gitu ya. Wah dia bisa melesat tinggi, tapi dia hati-hati seperti ini gitu loh. Mudah sekali sangat sensitif atau apa gitu ya. Jadi kita tahu, jadi nggak terkaget-kaget gitu. Baiklah, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan ini bisa dijadikan dasar untuk pelajaran selanjutnya. Baik, makasih, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.